Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita pada manajemen kualitas ini, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang modul 7, yaitu tentang ISO. Oke, sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa. Doa saya persilahkan. Terima kasih, cukup. Nah, oke, tentang ISO ini adalah salah satu standar, ya, salah satu standar standarisasi yang digunakan dalam dunia industri umumnya, berkembang dalam dunia industri, meskipun ada juga yang di luar industri manufaktur, maksud saya itu menggunakan ISO juga. Di jasa juga ada banyak, dan salah satunya adalah jasa pendidikan, juga ada yang menggunakan hal itu untuk meningkatkan image-nya, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan, ya, karena kalau jasa pendidikan seperti universitas kayak gitu mungkin lebih pakai apa namanya, ranking-rankingan karena publikasi ilmiah, risetnya atau apa, bukan karena apa standarisasi administratifnya. Nah, kalau di Indonesia standarisasi skala nasional ada SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Itu hanya berlaku di Indonesia saja. Negara lain bisa saja tidak mengakui standar itu, karena hanya lokal di Indonesia saja, berlaku di Indonesia saja. Nah, ada beberapa standar yang berlaku secara internasional. Salah satunya adalah ISO atau ISO. Standar secara internasional ini, standar kualitas ini berlaku secara internasional, maaf. Jadi ISO 9000 ini salah satunya. Ini merupakan standar sistem manajemen kualitas. ISO 9000 ini adalah standar sistem manajemen kualitas. Maksud tujuannya agar konsisten, terdapat aturan yang disepakati sehingga bisa memberikan hasil yang sesuai harapan. Nah, ISO ini dalam seingat saya itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yang bermakna sama. Dari standar. Kalau nggak salah ingat dulu itu berasal dari bahasa Yunani, kalau nggak salah ingat, ya, yang bermakna ya sama, setara, standar. Tuh. Kayak sos di hukuman diambil hukuman yang sama, ya. Oke. Nah, ini ISO ini berasal dari bahasa Yunani, seingat saya. Nah, nanti bisa dicek lagi. Nah, standar ISO 9000 ini ada beberapa, ya. Ada ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004. Nah, masing-masing itu tentang apa? ISO 9000 ini standar manajemen kualitas dan penjaminan kualitas. Jadi ini pemandu untuk pemilihan dan standar dan penggunaan standar.
standar ISO 9000 ini berisi pedoman yang digunakan bersamaan dengan keempat standar lainnya. Kemudian kalau ISO 9001 ini sistem kualitas ini untuk penjaminan kualitas dalam perancangan, pengembangan, produksi, instalasi dan jasa. Jadi fokus pada penjaminan kualitas dalam perancangan, pengembangan, produksi, instalasi dan jasa. Oke. Nah, kemudian kalau yang 9002 ini sistem kualitas, penjaminan kualitas untuk produksi dan instalasi. Yang 9003 sistem kualitas, penjaminan kualitas dalam inspeksi akhir dan pengujian. Kalau yang 9004 elemen-elemen manajemen kualitas dan sistem kualitas. Ini ada sebagai pemandu maupun pedomannya. Jadi 9004 ini memberikan pengertian atau wawasan mengenai berbagai elemen yang termasuk dalam sistem kualitas. ISO 9004 berisi pemandu dalam hal-hal yang berkaitan dengan faktor teknis, administratif, SDM dan seterusnya. Jadi dalam ISO 9000 ini ada beberapa versi 9000, 9001, 9002, 9003, 9004. Ya ini sejarahnya standarisasi ya. Sejarahnya standarisasi bahwa standarisasi kualitas ini dimulai selepas dari Perang Dunia Kedua. Ada beberapa standarisasi. Yang pertama adalah MIL STD, MIL STD. Ini standar program manajemen kualitas yang dikenal dalam sistem pertahanan Amerika. Sistem pertahanan Amerika dalam dalam kemiliteran di Amerika. Memang salah satu kemajuan teknologi yang paling cepat adalah di area militer ya. Teknologi pesawat, pesawat untuk kegiatan perang, kemudian di dalam itu juga ada sistem radar wireless tanpa kabel, nirkabel dan seterusnya. Research untuk menemukan alat di dalam pendukung peperangan senjata itu sedemikian cepat dan maka karena butuh standar yang bagus, standar kualitas yang tinggi, maka pertama-tama setelah Perang Dunia Kedua itu ada program manajemen kualitas di dalam area pertahanan ya, persenjataan. Jadi ada ada standar yang dikenal dengan seri standar MIL STD. Misalkan salah satu standar yang penting dari MIL STD ini ada MIL Q
9858A tahun 1963. Ini standar yang berlaku atas para pemasok untuk Departemen Pertahanan Amerika. Jadi kalau memasok produk untuk bahannya Departemen Pertahanan Amerika, dia harus memenuhi standar ini tadi, MIL Q9858A. Kalau tidak bisa memenuhi ini, ya nggak bisa sebagai pemasok alat-alat pertahanannya Amerika. Oke. Nah, dengan demikian kan memacu pada produsen alat-alat pertahanan itu, entah senapan, entah pelurunya, misil, rudal, radar, pesawat dan seterusnya, itu untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Nah, standar tadi itu kemudian diambil atau diadopsi oleh NATO. NATO ini Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization, yang kemudian dinamakan dengan standarnya AEQAP 1, Allied Quality Assurance Publication 1. Nah, kemudian Inggris, ini sejarahnya tentang ISO ya. Inggris kemudian menggabungkan sebagian besar dalam EQAP 1 tadi, ACAP, Allied Quality Assurance Publication 1 ini ke dalam sistem standar yang mereka ciptakan. Kalau Amerika tadi punya MIL STD, NATO punya EQAP, AQAP. Nah, Inggris ini mempunyai DS 5750 yang sebelumnya dinamakan DEF STAN 058. Ini buat singkatannya nggak tahu, susah ya. DEFSTAN ini masih bisa dibaca ini. Kalau BS nggak bisa dibaca. Nah, ISO kan enak dilafazkan. ISO 9000 kan enak. DEF STAN 050058 susah dia melafazkan. Nah, tadi itu dari MILT STD kemudian diadopsi menjadi AQAP, kemudian menjadi DEFSTAN kemudian ubah lagi menjadi BS 5750. Nah, yang terkenal punyanya Inggris, standar kualitasnya Inggris itu BS 5750, British Standard. Nah, Indonesia tadi itu SNI, Standar Nasional Indonesia, punyanya Indonesia. Nah, supaya ya produk-produknya terstandarisasi, mempunyai kualitas yang terstandar, tidak di bawah standar. Nah, kemudian ada sistem manajemen mutu atau SMM yang disebut dengan ISO 9000 yang berpedoman ini pada BS 5750. Jadi ini turunan lagi, turunan dari si BS turunan dari ML. Jadi mbahnya ISO ini MIL STD tadi yang punyanya Amerika. Ini sejak tahun berapa masyarakat Eropa menerapkan standar ini? Tahun 87. Sejak tahun 87 ini si ISO ini 9000, dan kemudian
adaptasi sebagai European Norm 29.000 EN 29.000. Nah, tahun 92 Indonesia punya SNI 19.000. Ada organisasinya yang mengatur SNI, namanya Dewan Standarisasi Nasional, DSN. Jadi markas besarnya ISO ini ada di Geneva, Switzerland. Jadi terdiri dari 97 negara yang tergabung dalam asosiasi atau organisasi yang fokus pada manajemen kualitas, kemudian menerapkan standar quality yang bernama ISO tadi. Oke. Ada 97 negara, sehingga kalau suatu negara mengekspor misalkan suatu produk tidak memenuhi standarnya ISO misalkan, maka kadang tidak bisa masuk ke negara yang lain. Misalkan negara A mengekspor ke negara B mensyaratkan harus lolos ISO 9000. Nah, negara A nggak bisa memenuhi, nggak bisa masuk. Kemudian barang-barang produk mereka itu. Jadi ya memang di satu sisi ini menjadi pacuan bagi para produsen atau negara untuk bisa memproduksi barang yang berkualitas, sehingga memang si konsumen itu tidak terrugikan, konsumen itu terlindungi, haknya dia mendapatkan barang yang berkualitas. Tapi di sisi yang lain ini menjadi bisnis baru juga di antara negara-negara itu, supaya bisa jualan kualitas. Nah, kemudian ke kegiatan belajar 2 tentang tujuan, manfaat, hambatan penerapan ISO. Sebelum lanjut ke sana, salah satu pokok dalam ISO yang pernah saya dapatkan, yang pernah saya pelajari itu, secara mudah lakukan apa yang dicatat dan catat apa yang dilakukan. Dulu saya waktu ikut pelatihan ISO dapat istilah itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu harus ada standarnya, SOP-nya, Standard Operating Procedure, SOP-nya. Jadi SOP-nya menyuruh melakukan urutan kegiatannya 1, 2, 3, 4, lakukan itu. Jadi lakukan sesuai dengan apa yang dicatatkan, yang ditulis, yang diatur, maksudnya sesuai aturannya. Jadi misalkan ada SOP menghidupkan komputer ini, ada laptop ini ya. Pertama pencet tombol power, kemudian tunggu sampai layar opening ada, kemudian SOP mau mengikuti perkuliahan ini online, kemudian klik link yang dibagikan. Langkah keempat, masuk ke dalam link itu. Setelah selesai perkuliahan, matikan links, sign out links, kemudian shutdown laptopnya. Misalkan ada urutan itu. Nah, ketika di dalam setiap lini pekerjaan itu, maka yang dilakukan
ya sesuai dengan SOP-nya itu. Jadi di lini produksi ya mengerjakan step by stepnya, langkah-langkah demi langkah itu berdasarkan SOP-nya. Di administrasi ada SOP A B C D, ya laksanakan itu. Di bagian marketing misalkan apa saja yang harus dilakukan, ada SOP-nya, ya lakukan itu. Ya. Karena memang di awal seperti yang bisa Anda lihat di bagian pendahuluan bab itu, ya, pendahuluan bab, pada dasarnya standarisasi ini hanya bersifat administratif, ya, bersifat administratif, di mana dia menekankan pada pelaksanaan SOP. Nah, kalau SOP-nya berjalan, harapannya ada keseragaman proses, keseragaman output. Oke, dan hal-hal yang di luar kendali itu, di luar yang direncanakan, harapannya tidak terjadi. Nah itu. Jadi apa namanya? Beberapa hal tentang SOP, ISO. Jadi melaksanakan apa yang dicatat, dan ketika melakukan, nah kemudian dicatat, melaksanakan apa yang dicatat, maksudnya melaksanakan aturan, melaksanakan SOP. Nah ketika sudah dilaksanakan kemudian dicatat, apakah sudah melaksanakan ini, langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, langkah ketiga sudah, misalkan seperti itu. Salah satu pokok dari ISO. Nah, ISO 9000 ini digunakan karena apa? Karena alasan satu, ISO 9000 ini dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas. Kemudian digunakan karena memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan. Konsumen pengennya kan barang-barang yang memang berkualitas. Semua orang, ya, mau dia konsumen yang punya duit atau nggak punya duit, ya pengennya barang yang berkualitas. Ya. Nah, kalau kemudian dia nggak punya duit, ya mungkin terpaksa mencari hal yang kualitasnya tidak kualitas nomor 1, tapi mungkin kualitas nomor 2 atau 3 atau seterusnya. Tetapi pada prinsipnya asasinya ya konsumen butuhnya ya yang bagus kan. Nah, dalam hal-hal tertentu saja kemudian dia mencari yang kualitasnya di bawah yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebijakan perusahaan atau industri, termasuk memenuhi kebijakan negara. Tujuannya kalau kita mau mengekspor, Anda harus lolos perusahaan Anda harus tersertifikasi ISO 9000 misalkan. Padahal untuk sertifikasi ISO tidak hal yang murah juga, ada masa berlakunya juga. Jadi kalau sudah masa berlakunya habis harus diperpanjang, jadi semacam ya jadi bisnis baru juga ya. Kalau tidak memenuhi ini nggak bisa masuk ke negara saya, ya kayak tadi itu MIL STD tadi, mau jadi pemasoknya Dephan US ya harus lolos standarnya dia. Anda mau mensuplai ke perusahaan tertentu, Anda menjadi subkontraknya. Nah, perusahaan tertentu itu mensyaratkan Anda, produk Anda harus memenuhi kriteria ini. Salah satu misalkan harus memenuhi atau harus mempunyai standar ISO misalkan, ya. Certified standar ISO. Ya, mau nggak mau Anda harus melakukan itu. Ya. Jadi mengadopsi itu, menerapkan, kemudian minta disertifikasi, bayarnya sekian. Sudah.
ratusan juta misalnya. Ya, begitulah memang. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memegang kekuasaan tadi. Yang kelima, mempunyai sertifikasi untuk penjaminan produk. Jadi dengan ada itu kita punya sertifikasi bahwa produk kita dijamin mutunya. Itu tentang mengapa ISO 9000 ini digunakan berbagai negara. Nah, kemudian manfaatnya adalah yang pertama ya sebagai sarana pemasaran bahwa produknya certified ISO. Bisa saja menjadi korban pemasaran dari ISO sendiri karena disyaratkan kalau tidak mempunyai sertifikasi ISO maka tidak bisa masuk ke perusahaan lain atau ke pasar tertentu, ke negara tertentu, jadi korban pemasaran ISO. Tapi di sisi yang lain memang dengan dia bersertifikasi ISO, dia mempunyai pasar yang lebih luas karena kualitinya lebih dijamin karena dia sudah menerapkan SMM, telah menerapkan sistem manajemen mutu. Kalau dia sudah menerapkan sistem manajemen mutu, nah hasilnya lebih bermutu daripada yang tidak menerapkan. Karena menerapkan SMM tadi ya dengan banyak konsep-konsep tentang quality ISO-nya ya, kemudian kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya TGM, TGS dan seterusnya itu ya, leadership-nya dan semuanya sudah di set up semua yang berkaitan dengan quality, manajemen kualitasnya, sehingga ya harusnya mempunyai produk yang lebih berkualitas dari yang tidak menerapkan SMM. Dengan menerapkan ISO ini juga bisa meningkatkan kepercayaan. Oh, ini sudah bersertifikasi ISO, sudah bersertifikasi. Sertifikasinya sertifikasi tentang quality. Ya, jadi ISO ini menjamin kualitasnya dengan cara menekankan pada administratif sebenarnya, administratif dalam hal-hal produksi, dalam administrasinya mereka admin sendiri, pemasaran dan seterusnya, sehingga segala apa yang dilakukan ini diatur dalam SOP-nya itu. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan image, citra, daya saing perusahaan, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas barang. Produktivitas, seandainya ada pasar yang puas kemudian minta tambahan produk, produktivitasnya bisa menjadi lebih tinggi. Kemudian kualitasnya karena harus memenuhi standar tertentu, maka ya kualitasnya menjadi lebih tinggi juga. Dengan SOP jadi lebih seragam, standarnya lebih kualitasnya lebih terkendali. Kemudian dapat memberikan pelatihan yang sistematis terhadap staf dengan adanya ISO, mengantisipasi tuntutan konsumen. Nah, ini berkaitan dengan tuntutan konsumen tentang kualitas. Ya, kok konsumen kan mintanya barang yang berkualitas, harganya terjangkau, kompetitif gitu ya, pada lazimnya. Nah, sebelum diminta oleh konsumen, dan kita ngerti sendiri kalau membuat produk yang disenangi konsumen ya yang berkualitas ya,
kemudian harganya juga terjangkau, penyampaiannya waktunya cepat. Kalau dalam teorinya siapa itu? Teorinya lupa saya namanya. Ada QCD, quality, C-nya adalah cost, kemudian D-nya adalah delivery. Quality-nya ya barangnya berkualitas. Kualitasnya bisa ditentukan dari atau bisa dapatkan salah satunya dengan penerapan ISO ini. Yang jelas penerapan sistem manajemen mutu. Kemudian C, cost-nya bisa yang yang efisien, yang ekonomis, yang murah. Di delivery time, waktu penyampaian. Anda pesen, kemudian cepat sampainya. Anda mau cari suatu barang, produk, kemudian juga cepat dapatnya. Delivery time, tuh cepat. Kemudian yang ke 7, ini fondasi dalam pengembangan kualitas selanjutnya. Kan dalam konsepnya SMM itu kan continuous improvement, perbaikan kualitas secara berkelanjutan, tidak setelah sukses di sini kemudian berhenti stuck, enggak, tapi diteruskan lagi dan lagi. Nah, ketika kita punya catatan tentang quality itu, kalau dalam administrasi ya ada SOP-nya, kemudian kita bisa mengkaji SOP-nya itu yang lebih efisien bagaimana untuk menghasilkan suatu produk, caranya apa saja. Nah, ini bisa dijadikan sebagai media untuk pengembangan kualitas selanjutnya. Itu manfaat. Oke. Nah, ini tabel yang tabel 7.3 ini tentang critical success factor dan kesulitan dalam implementasi ISO 9000. Di sini ada beberapa faktor-faktor, baik itu tentang kesulitan maupun tentang critical success factor ya, dalam rangka menerapkan standar ISO 9000. Itu ada rentang nilai, misalkan tingkat kepentingan 1-5, kemudian tingkat kesulitan 1-5. Untuk yang misal yang pertama, mendapatkan dukungan dan komitmen dari top manajemen. Nah, untuk mendapatkan dukungan ternyata sulit, top manajemen nggak mendukung. Nah, kalau itu udah susah. Seperti yang kita ketahui kemarin, baik dalam TQM juga leadership. Nah, top manajemen atau pemimpin kepemimpinan harus mendukung penuh pelaksanaan SMM, sistem manajemen mutu, atau kalau kualitas ya SMK, sistem manajemen kualitas. Kalau Q ya sistem manajemen quality, sama aja, tapi biasanya kalau singkatannya yang familiar itu SMM, sistem manajemen kualitas. Karena kalau disingkat pakai SMK, sistem manajemen kualitas pakai K, nanti dikiranya bukan tentang kualitas tapi sekolah menengah juruan. Jadi umumnya kalau menyingkat menjadi SMM, sistem manajemen kualitas. Nah, umumnya kalau menerapkan SMM itu top manajemen itu mendukung. Nah, mungkin hal-hal yang menjadi rintangan, hambatan itu pada hal-hal yang lain
misalkan penghematan biaya nggak bisa bagus tingkat ketercapaiannya, jadi justru menjadi kesulitan yang sangat, jadi nilai kesulitannya tinggi. Misalkan peningkatan yang nyata dalam penjualan dan profit, kemudian alokasi sumber daya yang secukupnya, misalkan demikian. Pengertian terhadap kualitas ya, disampaikan kepada seluruh entitas organisasi dengan mudah, nilainya tinggi, tingkat kesulitan tidak terlalu tinggi. Itu ada beberapa cara untuk mengevaluasi apakah satu perusahaan, satu organisasi dalam menerapkan ISO ini mempunyai kesulitan atau tidak, bisa dengan cara membuat tabel critical success factor terhadap ISO 9000 ini dengan beberapa poin faktor yang ada tadi itu, mendapatkan dukungan hingga ke tercapainya penghematan biaya. Kemudian hal yang penting dalam dalam ISO ini, dalam penerapan ISO ini ada elemen kunci sistem manajemen kualitas jasa. Jadi ISO 9000 untuk industri jasa, penerapan ISO 9000 untuk industri jasa. Jadi SMK kalau di sini disingkat ya, sistem manajemen kualitas, sama saja, familiar SMM. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa karakteristik dari jasa ini berbeda dengan karakteristik industri manufaktur. Kalau karakteristik jasa, penyerahan jasa, pengukurannya merupakan pengukuran kuantitatif atau kualitatif, tergantung dari berbagai hal yang dievaluasi oleh organisasi jasa tersebut ataupun pelanggan. Misalkan fasilitas, kapasitas, waktu menunggu, waktu penyerahan tadi, delivery time, kemudian keamanan, kesehatan, 4 responsibility, cepat tanggap dan seterusnya itu. Nah, di dalam ISO 9004 2 dikatakan bahwa elemen kunci sistem manajemen kualitas atau sistem mutu dalam jasa itu terdiri dari 4 hal sebagaimana yang tergambar pada gambar 7.2. Jadi berdasarkan ISO 9004-2 itu ada 4 elemen kunci yang ada pada perusahaan jasa. Yang pertama itu yang atas itu digambar adalah tanggung jawab manajemen. Kemudian yang kedua di bawahnya persis hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga ini di bawah tanggung jawab manajemen dan ada hubungannya dengan pelanggan. Itu ada 2 di sana, kanan dan kiri. Di sebelah kanan ada sumber daya dan personil, sumber daya personil dan material. Kemudian yang ke 4 struktur sistem kualitas.
Jadi yang paling atas itu tanggung jawab manajemen. Jadi manajemen ini bertanggung jawab dalam hal apa? Baik dalam penyusunan kebijakan kualitas, juga dalam hal kepuasan pelanggan. Jadi manajemen ini bertanggung jawab terhadap dua itu, menyusun kebijakan kualitas jasanya, kemudian dia bertanggung jawab kepuasan pelanggan. Nah, keberhasilan atas hal itu tergantung pada apa? Pada komitmen manajemen, komitmen top manajemen. Ya manajemen keseluruhan, karena nanti kalau di PGM kan keseluruhannya, tidak hanya nanti di top manajemen saja, tapi keseluruhan. Top manajemen yang harus mempunyai leadership yang bagus supaya kualitasnya, orientasi pada kualitas ini bisa dipunyai oleh setiap entitas dalam organisasi itu. Jadi manajemen harus mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan kualitas yang berhubungan dengan tingkat jasa yang digunakan, image atau reputasi, sasaran untuk kualitas, pendekatan atau metode dalam pencarian sasaran atau pencapaian sasaran, peran personel perusahaan. Nah, supaya tujuan mencapai supaya tanggung jawab manajemen tadi tercapai, yaitu satu, membuat kebijakan yang berkualitas, yang kedua menjamin kepuasan pelanggan, maka ya dia harus punya hubungan baik dengan pelanggan. Ya, harus punya hubungan baik dengan pelanggan. Kalau punya hubungan baik dengan pelanggan ini, ketika meminta opini, masukan dari pelanggan tentang misalkan kualitas produknya sudah memuaskan atau belum, kualitas pelayanannya sudah memuaskan atau belum, bisa diketahui dengan cara kuesioner, wawancara kuesioner, atau mungkin memberikan prinsipnya pendapatnya. Kalau misalkan di bank atau apa itu ya mungkin cara mencari pendapat si konsumen ini juga dengan cara sederhana, dikasih stiker gitu ya, nanti suruh masukkan di dalam dua tempat, pilih salah satu, gambar orang tersenyum atau gambar orang merengut gitu ya, cemberut, masukkan itu tiketnya, tersenyum berarti dia puas akan pelayanan si teller A atau pelayanan secara keseluruhan. Atau di situ juga dikasih kotak saran, ternyata banyak saran yang masuk ini. Itu ada hubungan yang baik dengan pelanggan, komunikasi yang baik dengan pelanggan, sehingga nanti diketahui sudah pada puas. Ada masukan, kemudian ditingkatkan kualitasnya pelayanan. Ini kan jasa. Nah, supaya itu bisa dilakukan dengan baik kan butuh orang. Maka manajemen di sini harus menyediakan sumber daya yang cukup, sumber daya yang tepat untuk bisa menerapkan sistem kualitas, untuk bisa membuat dan melaksanakan elemen yang keempat ini, struktur sistem kualitas. Jadi ada orang-orangnya yang melaksanakan. Yang dilaksanakan apa? Yang dilaksanakan ini sistem kualitasnya, struktur sistem kualitas. Jadi di situ ada 4 elemen kunci menurut ISO 9004/2 tadi, kunci penerapan kualitas pada industri jasa. Pertama adalah tentang tanggung jawab manajemen, kemudian hubungan dengan pelanggan,
sumber daya personil atau sumber daya manusia dan bahan atau material, kemudian sistem manajemen kualitas itu, struktur sistem kualitas. Oke, itu tentang ISO di di industri jasa. Nah, kemudian hal yang penting selanjutnya adalah tentang kaitannya dengan TGM. Karena di dalam di dalam manajemen kualitas ini selalu ini TGM-nya terikut-ikut ini. Jadi banyak pakar yang sudah mengungkapkan hubungan antara TGM dengan standar series ISO 9000. Nah, jadi ISO 9000 ini fokus pada SOP, prosedur operasional yang lengkap sehingga mudah diikuti, dikerjakan. Fokus pada manajemen kualitas, reputasi perusahaannya. Jadi yang ISO 9000 ini sebagaimana tadi di awal bab disampaikan di sana, fokus pada prosedur operasional. Jadi dia mengawal proses yang berkualitas. Proses yang berkualitas. Dari proses yang berkualitas itu diharapkan menghasilkan produk yang berkualitas. Supaya produknya itu kualitasnya itu tidak banyak variasinya, maka distandarkan prosesnya. Prosesnya distandarkan supaya kualitasnya tidak jauh beda antara satu dengan yang lain. Kalau dalam jasa misalkan di counter 7-Eleven ada 3 pramuniaga, ada 3 petugas itu 7-Eleven-nya. Kalau tidak diterapkan standar pelayanannya, maka mungkin yang satu lebih nyantai-nyantai merespon pelanggan, yang satu dengan gesit, sehingga yang satu ini antriannya panjang di counternya dia. Yang counter 1 panjang, counter 2 pendek misalnya, karena cepat. Nah, nanti kan menjadi ketidakpuasan di counter 1 karena lambat pelayanannya. Jadi kualitas layanannya berbeda karena tidak distandarkan proses melayaninya. Ya, seperti itu. Bahkan di semua 7-Eleven, di semua cabang dia punya standar pelayanan yang sama mesti. Sekarang ada orang yang masuk di situ kemudian disapa, ya kan? Itu salah satu standarnya. Disapa. Kalau standarnya tidak ada, maka mungkin satu 7-Eleven ada yang menyapa, kemudian yang lain ada yang tidak menyapa, dinenggawe dan seterusnya. Tapi kan semuanya sama. Jadi di situ ada standar. Ya, ada standar untuk pelaksanaan atau proses itu. Ada SOP-nya. Nah, jadi ISO fokus pada situ. Kemudian yang TGM ini fokus pada pembangunan budaya kualitas untuk menghindari kerusakan. Jadi budaya kualitinya ditumbuhkan. Dengan penumbuhan budaya kualitas, sadar kualitas itu dia akan diharapkan menghindarkan kerusakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhannya adalah barang-barang yang berkualitas. Yang ketiga, untuk menyesuaikan dengan TGM muncullah revisi-revisi ISO. Kan tadi ada hubungannya.
Yang satu fokus pada SOP, TQM ini membudayakan kualitas. Nah, ISO ini ketika ingin menyesuaikan dengan TQM kemudian muncullah revisi-revisi. Misalkan dari ISO 9000 menjadi ISO 9000 2000. Yang mana konsepnya ISO 9000 2000 ini lebih mendekati pada konsep TQM. Jadi Anda bisa lihat sendiri tabel 7.8 kemudian 7.9. Ada perbedaan di sana prinsip-prinsip antara TQM dan ISO 9000, kemudian prinsip yang ISO 9000 2000. Jadi pertama di tabel 7.8 itu adalah perbedaan antara TQM dan ISO. Nah, kemudian ISO 9000 ini direvisi supaya perbedaan ini tidak, atau perbedaan ya, gapnya itu tidak terlalu jauh, sehingga muncullah versi yang ISO 9000 2000 yang mana ini lebih mendekati konsepnya TQM itu. Jadi misalkan ada 8 prinsip ISO 9000 yang 2000. Pertama, fokus pada pelanggan, customer fokus, kan sama dengan TQM. Kepemimpinan, leadership juga ya. Kemudian pendekatan pada proses approach, memang ISO. Kemudian pendekatan sistem dalam manajemen ini, kalau awalnya pendekatan pada prosesnya saja ISO kan, kemudian pendekatan pada sistem manajemen kayak TQM. Perbaikan terus menerus atau berkesinambungan, continuous improvement, yang mana yang ISO 9000 kan disebutkan tidak memperhatikan perbaikan secara terus menerus di tabel 7.8. Kemudian pendekatan berbasis pada fakta atau factual approach to decision making, yang ini merupakan salah satu konsep juga kan dalam TQM. Dulu kita pernah bahas. Kemudian saling menguntungkan atau mutually beneficial supplier relationship, saling menguntungkan antara rantai pasok. Nah, itu ada 8 prinsip dalam TQM. ISO 9000 2000 yang didekatkan pada TQM. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk materi ISO, saya pikir itu. Kita akan lanjut ke modul 8, alat dan teknik manajemen kualitas. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan, kalau bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalau tidak ya saya akan cari jawabannya dulu atau kita diskusikan bareng. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sembari menunggu pertanyaan, silahkan juga istirahat ya, barang 5 menit sebelum ke modul 8.
Oke. Kita lanjutkan ke mod Oke, kita lanjutkan ke modul 8. Ini tentang alat dan teknik pengendalian alat dan teknik manajemen kualitas. Alat dan teknik manajemen kualitas. Di dalam modul 8 ini ada 2 kegiatan belajar, yaitu alat dan teknik pengendalian kualitas dan penerapan QFD. Penerapan QFD yaitu Quality Function Deployment. Quality Function Deployment. Oke, atau nanti malam ini bisa sampai mana? Ya paling tidak kegiatan belajar pertama saja, paling tidak. Kemudian nanti bisa dilanjutkan di TTM hari Ahad besok ya, jam tanggal 10 sembari dengan bab 9, modul 9. Oke. Alat-alat. Teknik alat, nah yang dibayangkan kemudian kayak tray, obeng, kemudian gergaji, itu alat permesinan itu ya. Nah, yang di maksud sini nanti alat atau ya pendekatan cara yang digunakan untuk melakukan perbaikan kualitas, pengendalian kualitas. Nah, disebutkan bahwa TQM ini meliputi Hoshin Planning. Jadi TQM yang senantiasa kita bahas hampir setiap bab selalu disebut-sebut. TQM itu digunakan sebagai konsep manajemen organisasi yang memperhatikan dan mengutamakan voice of customer atau suara pelanggan. TQM ini dibagi dalam 3 kegiatan utama: Hoshin Planning, kemudian QFD atau Quality Function Deployment, kemudian yang ketiga Daily Control. Nah, kalau yang Hoshin Planning ini fokus pada pasar, meliputi kecepatan produk sampai ke pasar. Jadi, tadi saya sempat menyebutkan ada QCD, quality, C-nya adalah cost, D-nya adalah delivery. Lah, maka yang Hoshin Planning ini masuknya pada yang delivery, yang D-nya. Porter, punyanya Porter ya, QCD ya. Nah, tadi saya lupa, kalau nggak salah Porter, konsepnya Porter. QCD, quality cost delivery. Nah, yang Hoshin Planning ini fokus pada pasar, terutama meliputi kecepatan produk itu sampai di pasar. Kalau kecepatannya di delivery, kalau ketepatan produk ya, ini bisa dalam artian sesuai dengan desainnya ya, ini quality. Kalau ketepatan produk hingga nggak salah sasaran ke pasaran ya delivery. Nah, kemudian yang kedua itu QFD atau Quality Function Deployment. Ini fokus pada produk. Kalau tadi Hoshin Planning ini fokus pada pasar, QFD ini fokus pada produk, meliputi produk terbaik sesuai keinginan konsumen untuk sampai ke pasar. Jadi QFD ini alat untuk menerapkan TQM menggunakan manajemen dan tingkat lalu lintas fungsi yang terintegrasi secara horizontal sehingga semua departemen bisa
bekerja bersama-sama untuk mencapai sasarannya. Nah, ini fokus pada produk. Kemudian yang daily control, ini komponen utama dalam TQM dengan menggunakan SPC atau Statistical Process Control. Jadi ini berbasis pada berbasis pada Statistical Process Control, pengendalian proses statistik. Oke, fokus pada penanaman harga yang terbaik. Oke, kita nanti akan bahas beberapa hal alat. Nah, itu tadi tentang TQM, di mana ada 3 kegiatan utama. Fokus pada pelanggan, fokus pada produk, dan fokus pada penawaran harga terbaik dari produk sehingga bisa menaikkan laba. Dia fokus pengendalian dengan alat bantu Statistical Process Control. Nah, tentang alat-alatnya, alat dan teknik untuk menjaga memperbaiki kualitas di sini bisa terdiri dari 2 kategori. Yang pertama adalah kategori data verbal atau kualitatif. Pada data verbal atau kualitatif ini nanti ada alat seperti flowchart, diagram alir. Kemudian yang kedua brainstorming, cause and effect diagram. Sudah pernah kita bahas, yaitu ya di manajemen operasi. Kemudian affinity diagram, juga ada diagram pohon atau tree diagram. Kalau yang numerical atau kuantitatif itu ada check sheet, Pareto, histogram, scatter diagram, control chart, dan run chart. Oke, kita coba lihat satu-satu. Ini flowchart. Ini gambar dari flowchart. Nah, diagram alir. Ini bisa merupakan suatu SOP ya. Jadi mulai, kemudian habis itu melakukan suatu kegiatan. Misalkan tadi yang saya contohkan SOP mengikuti PTM kelas. Mulai. Kegiatan yang pertama adalah menghidupkan atau pencet tombol power laptop. Tunggu hingga layar opening siap. Kedua, klik ikon Skype for Business links misalkan, dan seterusnya. Nah, ini dalam membuat flowchart ini ada simbol-simbolnya. Ada bundel, elips kayak telur nih. Ada kotak segi panjang, ada layang-layang ya, jajaran kinjang. Kemudian ada ini bundel lagi. Nah, ini tidak sembarangan, itu ada maknanya. Ya, ada maknanya. Jadi itu sudah terstandarkan. Anda kalau kemudian melihat pada Microsoft Word Anda di menu insert, kemudian menu shapes. Nah, kan ada kotak-kotak itu, ada simbol-simbol seperti ini ya. Kemudian bisa dituliskan di dalamnya. Itu kalau Anda dekatkan di situ, nanti ada keterangan juga di sana. Oh, ini buat apa di sistem? Ini buat mulai, ini simbol data, ini simbol apa. Apalagi kalau Anda menggunakan Microsoft Visio, tiap-tiap simbol ini ya simbol ya atau ikon kegiatan ini dia berupa kotak untuk yang berupa bentuk-bentuk ya, shapes, bentuk-bentuk ini ada maknanya. Keputusan biasanya diamond seperti ini, layang-layang.
Tidak pernah keputusan ini decision itu dibentuk, digambar dalam bentuk ini kotak persegi panjang. Keputusan enggak, kotak biasanya untuk operation. Jadi kalau membuat flowchart ya harus diperhatikan simbolnya harus yang benar. Tuh. Jadi flowchart ini adalah gambaran skema diagram yang menunjukkan keseluruhan langkah dalam suatu proses. Juga ini bisa menunjukkan interaksi dengan interaksi satu dengan yang lain. Ya. Nah, kalau ada flowchart seperti ini, SOP-nya bisa dibuat dalam flowchart seperti ini kan lebih enak terlihat langkah-langkahnya. Oke. Kemudian dengan flowchart atau SOP dengan flowchart ya, flowchartnya misalkan menggambarkan suatu SOP misalkan, ya. Nah nanti orang akan mengetahui informasi pelaksanaan itu dengan lebih mudah, meskipun Anda karyawan di suatu stasiun kerja berhalangan digantikan orang lain, kalau di situ ada flowchart yang berisi SOP kegiatan dari stasiun kerja yang ditinggalkan pegawai tadi karena berhalangan, orang lain akan bisa mengetahui apa aja yang dilakukan setiap harinya. Tahu dia. Tapi kalau nggak di SOP kan, bingung nanti kerjaannya apa aja ya, ngapain aja ya. Oke, brainstorming. Yang kedua, brainstorming teknik perbaikan kualitas yang verbal atau kualitatif. Brainstorming ini apa? Alat untuk memicu pemikiran kreatif guna mengumpulkan ide-ide dari kelompok dalam waktu yang relatif singkat. Jadi ada sekelompok orang, kemudian di sana bertukar pikiran, kan bahasa Indonesianya brainstorming itu ada yang mengindonesiakan itu curah pemikiran, curah pendapat, curah pemikiran, storm, curah ini brains, ini otak ya. Jadi ada yang menerjemahkan brainstorming dalam bahasa Indonesia itu curah pemikiran. Jadi di situ ada sekelompok orang, kemudian di sana discuss, mengeluarkan semua pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapatnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk suatu hal solusi. Nah, dalam brainstorming perlu diperhatikan, satu, sepakat terhadap isu pokok yang dibahas. Yang dibahas adalah sekarang bagaimana membuat SOP untuk semua jenis pekerjaan. Sudah dibatasi pada itu. Kemudian memang harus kondusif terhadap tujuan tadi, ide, menghindari saling kritik yang tidak membangun. Pencatatan setiap ide, dibuat rangkuman-rangkuman. Intinya adalah brainstorming ini adalah saling mengeluarkan pendapat, ide-idenya. Nah, di dalam brainstorming nanti bisa digunakan alat-alat yang lain. Bisa juga digunakan alat yang lain. Misalkan seperti ini. Alat diagram diagram tulang ikan ya. Fishbone. Nah, pakai ini. Ketika brainstorming tadi, masalahnya apa? Masalahnya tentang ini. Akar masalahnya apa saja, ini memang bisa di brainstormingkan ya. Oke, jadi bisa di dalam kegiatan brainstorming itu juga bisa menggunakan alat yang lain. Brainstorming adalah satu alat pengendalian kualitas. Kemudian di dalam brainstorming itu nanti juga bisa menggunakan alat yang lain. Salah satunya adalah diagram Ishikawa, fishbone, tulang ikan, atau yang dikenal juga dengan cause and effect
diagram. Di sini ada efeknya, permasalahannya, kausnya atau penyebabnya apa. Nah, dari sisi tenaga kerjanya, people-nya, ada permasalahan apa saja, kurangnya gaji, banyak karyawan yang membolos misalnya. Mengapa kok membolos? Karena sistem atmosfer atau situasi kerja tidak mendukung. Manajemen bagaimana, top manajemennya, lingkungan, material, alat, proses, dicari permasalahan-permasalahannya. Di sini adalah penyebab utamanya, kemudian di sini ada faktor-faktor yang kelompok-kelompok faktor penyebabnya, kemudian di sini adalah penyebab utama, kemudian penyebab kedua, sekunder. Kemudian alat yang lain ada ini salah satu contoh untuk diagram tulang ikan ini ya, gambar 8.2 keterlambatan pesawat dalam terbang. Dari si prosedur pengumuman kedatangan buruh, keterlambatan prosedur check-in, penumpang datang terlambat dari si orang penumpangnya, dari sisi bahan terlambat ngisi bagasi, terlambat ngisi bahan bakar misalnya. Nah, ini nanti ada permasalahan-permasalahan ini berusaha untuk diselesaikan. Gimana membuat SOP supaya bagasi tidak lambat isi, tidak lambat ngisi bahan bakar dan seterusnya. Karena dengan diketahui masalah, kemudian kita mengetahui obatnya. Oke, yang ke berapa itu? 4. Affinity diagram. Kalau tadi cause and effect diagram atau diagram tulang ikan, cause and effect, diagram sebab akibat itu dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa, maka yang affinity ini dikembangkan oleh Jiro Kawakita, ya, orang Jepang semua ini, tahun 50-an. Nah, affinity ini alat yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar gagasan, pendapat, masalah, solusi dan sebagainya yang bersifat data verbal atau kualitatif melalui curah pendapat. Nah, tadi itu brainstorming, curah pemikiran, curah pendapat. Kemudian mengelompokkan, jadi dari brainstorming tadi kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok yang sesuai dengan hubungan naturalnya. Ya. Kalau Ishikawa tadi lebih pada sebab dan akibatnya, kemudian dikelompokkan dalam beberapa kelompok seperti yang tadi. Terlambat terbang disebabkan karena kelompok bahan masalahnya apa, kelompok alat masalahnya apa, kelompok prosedur masalahnya apa. Nah, kalau yang ini tidak hanya pada cause and effect saja, tapi ya semua gagasan, opini, masukan, solusi. Langkah-langkah dalam menyusun affinity diagram bisa disimak dalam 8 titik. 9. Yang pertama, mengumpulkan fakta, bisa dengan brainstorming. Fakta tadi kemudian dikelompok-kelompokkan dalam kelompok tertentu. Kemudian kelompok atau golongan tersebut diberi nama dan menyusunnya menurut hierarki kepentingan dari kelompok tersebut. Kemudian keempat, membuat kesimpulan mengenai tindakan apa yang harus diambil. Oke, jadi ini salah satu teknik untuk mengetahui. Jadi di sini kan area penempatan urutan ini ada pokok-pokoknya. Apa saja masalahnya, misalkan ada masalah A, B, C, D, E, F, G dan misalnya itu
itu masuk kelompok apa? Kelompok hijau, kelompok biru muda, biru tua, kelompok pink. Nah, kemudian habis itu dikelompokkan ini, digrupkan dari beberapa masalah tadi. Setelah diidentifikasi kemudian dikelompokkan. Oh, ternyata ada 4 kelompok. Kelompok kualitas, ada permasalahan kualitas, ini solusinya untuk kualitas bagaimana, ini untuk layanan, harga, pengiriman, dan jadi dikelompokkan sehingga tahu permasalahan di dalam kelompok itu, nanti solusinya apa. Nah, itu nanti yang diambil. Itu namanya affinity diagram. Ini contoh yang lain. Ada kelompok ekonomi, biaya SPP yang murah, jasa atau pelayanan di perpustakaan atau di mana itu menjadi lama, SPP-nya murah. Hasil yang diperoleh, informasi pengetahuan bervariasi dan seterusnya ini. Jadi ada beberapa kelompok. Kemudian yang verbal kelima adalah tree diagram atau diagram pohon. Mengapa dikatakan pohon? Ya karena ada akar-akarnya, cabang-cabangnya dan sebagainya. Jadi semacam kayak pohon, ada batangnya gitu. Kemudian cabang-cabangnya, kemudian ada rantingnya. Jadi bagaikan sistem yang ada pada pohon. Ada pohon itu, batang, cabang, ranting. Nah, ini sudah demikian. Jadi tree diagram ini digunakan untuk menghubungkan tujuan yang harus ditempuh dengan tugas yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan tersebut. Dia digunakan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan dari jasa atau program yang ditawarkan. Kalau itu untuk di industri jasa. Jadi tree diagram seringkali digunakan untuk menerjemahkan hasil dari affinity diagram atau cause and effect. Contohnya 8.8 itu bisa Anda buka di 8.8. Contoh tree diagram yang lebih sederhana. Ini yang di layar lebih kompleks. Misalkan yang di 8.8 modul Anda, mutu yang menyeluruh pada organisasi atau perusahaan. Ada dibahas dalam 2 hal, teknik dan budaya. Kalau teknik kemudian ada GFD, ada PDCA, ada CQI. Kemudian budaya ada sistem, visi, misi, strategi, filosofi. Atau contoh yang ada di sini. Ini gimana cara meningkatkan rasio ekonomi dan arus kas. Ada 2 cara besar. Pertama, meningkatkan pendapatan ditingkatkan. Sebaliknya, mengurangi pembiayaan. Meningkatkan pendapatan dengan cara apa yang bisa dilakukan? Pasar produk baru, pasar untuk produk-produk baru. Meningkatkan pemasaran pada produk-produk yang sudah ada. Ini mencari pasar untuk produk-produk yang baru. Kalau produk baru, ya inovasi, mengurangi lead time, menetapkan harga premium misalkan. Kemudian yang meningkatkan produk yang sudah ada, yang existing, membangun reputasi dari perusahaan. Mengurangi biaya dengan mengurangi biaya kesesuaian dan mengurangi biaya ketidaksesuaian. Kemarin apa ini? Ya, di sini. Ini ada biaya kualitas ya. Ada cost of conformance dan ini cost of non-conformance. Ya,
biaya tidak kesesuaian. Ini biaya kesesuaian. Tuh. Oke. Itu yes, idenya yang kayak di pohon itu. Nah, bagaimana dengan yang data-data kuantitatif atau numerik? Maka bisa digunakan dengan beberapa alat. Yang pertama dengan check sheet. Check sheet ini digunakan untuk menghitung seberapa sering kejadian itu terjadi. Misalkan ini, contohkan di sini 8.9. Cara mengajar jumlah kesalahan dalam satu semester ini. Pelayanan administrasinya jumlah kesalahannya berapa kali. Buku teks kuno dan seterusnya. Jadi dibuat lembar cek untuk tingkat kesalahan misalkan. Ya, kemudian di total, paling sering kesalahannya, kekurangannya pada ini apa nih? Cara mengajarnya ternyata. Yang paling minim apa? Buku teks kuno dan seterusnya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui yang paling tinggi tingkat kesalahannya elemen mana. Sehingga kalau itu kita ngerti yang paling tinggi, maka ya disasar sebagai prioritas atau perbaikan pertama yang paling tinggi itu. Ya, lebih baik memang ada kombinasi antara quality dan quantity, penggunaan data kualitatif maksud saya, verbal dan numerik atau kuantitatif. Nah, ini yang cara yang kedua dengan Pareto diagram. Diagram Pareto ini dikreasikan oleh Alfredo Pareto namanya. Alfredo Pareto. Diagram ini merupakan suatu gambar yang mengurutkan dari klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut ranking tertinggi ke ranking yang paling rendah. Kalau tadi misalkan pakai checklist, ya tadi kan A, B, C cara mengajar, kemudian perpustakaan kemudian buku teks kuno dan seterusnya, ada data-datanya. Kemudian dari data itu setelah di checklist mau dibuat diagram Pareto. Nah, diagram Pareto di sini disampaikan mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Tadi yang paling tinggi cara mengajar misalkan, dan yang paling rendah tadi adalah apa tadi? Yang paling rendah tadi buku teks kuno misalkan di sini. Ini yang paling kecil. Jadi diurutkan. Itu. Nah, dari klasifikasi tadi kan kita juga bisa melihat kalau dari tinggi itu kelihatan. Yang paling kiri paling tinggi. Nah, kemudian kalau tadi itu adalah yang didiagramkan tadi adalah tingkat kesalahan atau kekurangan, maka langsung kelihatan, oh yang paling tinggi ternyata masalahnya ada pada apa. Itu langsung kelihatan. Ini diagram Pak Reto. Nah, kalau diagram Bu Reto gimana? Ini diagramnya Pak Reto. Kemudian yang ketiga, harusnya yang ketiga ini habis 2, kemudian 2 lagi, histogram. Yang ketiga ya, itu histogram. Nah, ini histogram. Ini alat yang digunakan untuk menunjukkan variasi data, pengukuran dan variasi setiap proses. Bedanya dengan Pareto, kalau yang Pareto kan tadi mengurutkan yang memiliki proporsi terbesar
sebelah kiri, kemudian proporsi terkecil menurun ke kanan. Nah, kalau histogram itu penyusunan tidak menggunakan urutan apapun. Tidak menggunakan urutan apapun. Histogram ini menjelaskan variasi proses namun belum mengurutkan ranking dari variasi-variasi yang ada tadi. Jadi ini juga bisa menggambarkan kemampuan dari proses apabila memungkinkan. Jadi digunakan untuk melihat distribusi data, misalkan hasilnya akan mengetahui distribusi data apa, data normal. Oke. Ini dalam Mitra, di bukunya Mitra disebutkan langkah untuk membuat histogram. 1. Menentukan batas-batas observasi, kemudian memilih kelas, kemudian menentukan lebar kelas atau range. Lebar kelas ditentukan dengan membagi range dengan banyaknya kelas. Kemudian yang keempat, menentukan batas-batas kelas. Dan yang kelima, menggambarkan frekuensi histogram. Tuh. Histogram. Kemudian yang keempat itu scatter diagram. Scatter. Ayo, nah ini dia gambarnya. Ini digunakan untuk melihat dua hubungan antara dua variabel. Ini ada X, ada Y, kemudian hubungannya bagaimana? Ada data-datanya nih. Data-datanya tersebar di sini. Ini ada hubungan yang positif, berkorelasi antara X dan Y. Ini high positif, hubungan positif yang sangat kuat. Ini yang rendah, ini enggak ada hubungannya misalkan. Ini negative correlation, ini high negative correlation. Jadi scatter ini gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel, yang menunjukkan hubungan antara dua variabel tersebut yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jadi ini bisa digunakan, scatter ini bisa digunakan untuk ngecek apakah suatu variabel dapat digunakan untuk mengganti variabel yang lain. Oke, jadi ini menghubungkan condong negatif kiri, hubungannya negatif. Nah, ngumpul di tengah dengan itu tidak ada hubungan. Kemudian yang kelima itu adalah diagram peta kontrol atau control chart. Peta kontrol ini untuk melihat kondisi proses apakah terkontrol atau tidak. Dia akan mempunyai dua batas, BKB, batas kendali bawah atau lower control limit, LCL, batas kendali bawah, LCL, lower control limit, atau BKA, batas kendali atas atau upper control limit, UCL. Jadi ada batas kendali yang bawah, batas kendali atas. Ini yang tengah ini adalah yang diharapkan. Nah, nanti suatu observasi, misalkan Anda ngambil sampel dari produk Anda punya produk apa? Anda punya garment 1 bulan produksinya 5.000 di sampel, atau misalkan satu minggu misalkan 5.000. Ngecek semua butuh waktu lama, maka di sampel, ngambil sampel misalkan berapa ini, 20 misalkan, dengan teknik statistik gitu. Anda punya sampel sekian, ambil secara random, darat. Nah, kemudian kita punya batas atas, batas bawah.
Dimana kalau di dalam batas atas batas bawah ini masih dalam ini masih ditoleransi. Tapi kalau nanti ada yang di luar ini pada waktu observasi kemudian dia ada di luar batas kendali, maka ya dia nanti produknya masuk produk cacat. Misalkan demikian, jadi masuk produk cacat harus di rework, diterma. Nah, control chart atau peta kendali ini adalah grafik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proses berada dalam kontrol atau out of control. Satu produk berada dalam kontrol atau tidak. Jadi ada dua batas atas atau batas bawah. Nah, kalau kemudian ada variasi proses, variasi produk, apakah itu disebabkan oleh sebab yang umum, common cause, atau special cause? Kalau special cause, maka perlu dilakukan perbaikan tanpa mengubah seluruh proses. Tapi kalau common cause, maka proses dapat dijalankan tanpa perlu mengadakan perubahan atau perbaikan. Common cause seperti yang sudah lazim. Oke, masih ada waktu 1/4 jam lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kemudian yang kelima adalah run chart. Run chart ini grafik yang menunjukkan variasi ukuran sepanjang waktu, kemudian kecenderungan daur maupun pola-pola lain dalam proses. Misalkan perubahan dalam proses bandingkan performansi beberapa kelompok, tapi tanpa menyebutkan sebab-sebab terjadinya kecenderungan. Jadi untuk melihat pola kondisi sepanjang waktu. Misalkan ini harinya ya, dalam waktu tertentu, dalam periode tertentu. Misalkan ini Monday, Wednesday, Friday, Tuesday dan seterusnya dalam satuan waktu. Kemudian polanya bagaimana? Oh, kalau kayak gini kan kita bisa mengetahui nanti di hari-hari apa dia tinggi, di hari Monday misalkan. Di hari apa dia rendah, Wednesday, Friday, tingkat apa misalkan ini tingkat permintaan atau tingkat kesalahan cacat produk misalnya. Kesalahan cacat produk ternyata tergantung dengan atau terpengaruhi oleh waktu hari misalkan. Ini mau weekend kemudian udah lost konsentrasinya. Setelah weekend Sabtu Minggu ini Friday hari terakhir, Monday tingkat kesalahannya malah tinggi misalkan. Habis itu merendah hingga sampai Friday. Tingkat kerusakannya sedikit malah. Nah, ini bisa dianalisis. Ngopo kok tiap Senin kerusakannya tinggi? Nah, ternyata masih pada malas-malesan berangkat ke kantor misalkan. Atau tingkat apa? Itu run chart yang mana dia melihat suatu pola data dikaitkan dengan waktu. Oke, ada pertanyaan silahkan. Oke, saya menyisakan satu kegiatan belajar dan satu modul untuk besok hari Minggu. Insya Allah kita besok Minggu ketemu. Saya sisakan untuk hari Minggu 1,5 modul ya, modul 9 dan ini yang KFD ini. Insya Allah besok kita bahas di sana di 2 jam di TTM. Kiranya itu, kalau ada pertanyaan silakan.
mungkin di hari Minggu malamnya gitu kan saya kasihkan tugas ketiga, yang mana saya mencoba mensarikan dari beberapa hal yang ada dari kesembilan modul, dari modul 1 hingga modul 9, apa saja dari sana. Nanti mungkin saya akan tanyakan, bisa ngambil soal-soal yang ada di modul, ya ibaratnya kisi-kisi atau perkiraan, ya bukan kisi-kisi ya, perkiraan soal untuk ujian akhir. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Insyaallah ketemu lagi di hari Ahad ya, tanggal 10 pada TTM kelas yang kedua. Kita akhiri. Oke, ya. Kita akhiri dengan nafas alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.